Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala siyama junnah wa sababan musilan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila an taquma sa'ah. Wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah salat Isya, salat tarawih, witir di Masjid Al-Amanah yang diberkahi Allah, yang mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan lindungan Allah, rahmat dan ampunnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita memuja Allah, bersyukur atas nikmatnya, nikmat yang tak bisa kita hitung dengan angka-angka. Kita bisa melaksanakan ibadah siam sampai 8 hari yang lalu dan sekarang di malam ke-9. Mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah kita. Allah menerima siam, qiyam dan semua ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam mudah-mudahan senantiasa tersanjungkan untuk baginda tercinta kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita adalah umat yang senantiasa mendamba, mengharap kita kelak berjumpa dengannya, bisa bersua, mendapatkan syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan satu perintah, mensyariatkan satu aturan, kita meyakini itu aturan syariat, semuanya kembali kebaikannya untuk kita. Ketika Allah wajibkan puasa, Allah wajibkan salat, zakat dan seterusnya, semua kebaikan itu akan kembali kepada kita, manusia, hamba Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Allah Ghaniyun Hamid. Allah adalah yang terpuji dan maha kaya. Allah tidak butuh disembah oleh makhluknya. Justru kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini ketika Allah wajibkan kepada kita shaum di Ramadan ini, kita yakin seyakin-yakinnya ini kebaikannya kembali kepada kita. Maka sepantas dan seharusnya kita evaluasi diri kita. Sudahkah ketika kita diwajibkan puasa dan sudah 8 hari kita saum ini, apakah buah dari puasa kita sudah kita dapatkan? Sudahkah kita merasakan manfaat dan hikmah yang terbesar, pelajaran yang begitu besar dari saum ini? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita puasa, bukan sekedar kita meninggalkan makan dan minum saja. Justru ada yang lebih penting daripada semuanya. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, maka mari kita evaluasi bersama-sama, apakah nilai takwa itu sudah ada dan hadir dalam diri kita, dalam keseharian kita. Kalau takwa didefinisikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah at-taqwa itu, kata beliau, al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wa ridha wal qanaah bil qalil wal isti'dad yaumir rahil. Beliau mengatakan takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, merasakan takutnya kita kepada Allah yang maha besar, yang maha agung. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita merasakan justru ketika kita beribadah harusnya Allah Subhanahu wa taala yang kita takuti.
Maka perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, hanya kepada mereka-mereka yang beriman saja Allah perintahkan puasa itu. Dan Rasul juga mengatakan dan janjikan bagi mereka-mereka yang iman dan ihtisab, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Hanya mereka yang beriman dan menghitung-hitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang akan mendapatkan nilai takwa itu, hadirahmakumullah. Kenapa? Karena di hatinya ada al-khauf minal jalil, perasaan takut dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita wudhu misalnya, berkumur-kumur misalkan, begitu takutnya kita ada setetes air yang masuk ke tenggorokan kita. Kita jaga jangan sampai ada masuk air walaupun setetes masuk ke rongga mulut kita. Kalau ketika kita puasa itu begitu takutnya dari sesuatu yang halal, yang mubah, maka semestinya dan apalagi kita harus merasa takut kepada Allah manakala kita ada makanan, ada barang-barang apapun yang jelas-jelas tidak halal. Itulah man al-khauf minal jalil. Ketika kita berpuasa mestinya kita merasakan ketika buka, apakah ketika itu perasaan takut kepada Allah manakala Allah tidak menerima amal kita. Kalau hati di hati kita ketika kita selesai ibadah puasa, setelah selesai kita sholat, ibadah, tilawah, zikir, dan di situ munculkan perasaan khauf minallah, khawatir Allah tidak menerima amal kita, sudah capek, sudah lelah, sudah lapar, Allah tidak menerima. Hadramakumullah. Munculkan di hati kita al-khauf, merasa takut, karena Allah muraqabah, Allah mengintai, Allah mengawasi, Allah melihat, dan Allah menilai semua gerak kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Tidak ada yang lepas daripada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf minal jalil. Maka ketika kita beramal ibadah puasa ini, evaluasi diri kita, apakah sudah muncul perasaan itu di hati kita atau masih belum. Hadramakumullah. Karena puasa itu adalah ibadah sir, ibadah yang rahasia, tidak nampak, tidak kelihatan, mana yang puasa mana yang tidak. Maka mestinya semua ibadah pun ada yang kita sisihkan, yang tidak ada orang yang melihatnya. Kita mesti punya amal-amalan yang rahasia, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Mungkin dengan zikir kita, mungkin dengan sedekah kita, mungkin di malam salat malam kita, mungkin apa saja yang bisa jadi hikmah. Kenapa kita berpuasa tidak ada yang didamba kecuali pahala Allah dan yang rasa kepada Allah. Kemudian wal amal bitanzil, mengamalkan Al-Quran yang Allah turunkan, karena Ramadan syahrul Quran, ruh daripada ibadah Ramadan ini adalah Al-Quran. Sudahkah kita berdekat-dekat dengan Al-Quran? Sudahkah kita merasa nikmat dan merasa sangat-sangat bahagia ketika kita membaca Al-Quran? Atau justru sebaliknya, paling tidak kita terus upayakan, kita tingkatkan rasa itu. Andaikan tidak sekarang, mau kapan lagi? Tidak ada kata untuk kemudian menyesal ataupun aduh saya mah udah tua, saya sudah usia begini, rasanya kalau belajar itu enggak sempat lagi. Tinggalkan kata itu. Tidak ada kata penyesalan. Kesempatan masih ada. Selama Allah masih berikan kita hidup ini, ada kesempatan yang berharga ini. Lakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk akhirat kita. Hadrakumullah. Al-Quran, al-amal bitanzil, baca Al-Quran, targetkan bahkan minimal sekali khatam. Kalaupun tidak, bagaimana caranya bisa khatam Al-Quran? Syukur-syukur bisa lebih daripada itu. Hadrakumullah. Mungkin juga tidak hanya membaca, tadaburi isinya, menghafal sebisa kita. Semuanya adalah untuk kebaikan kita. Hadrakumullah.
Berikutnya adalah al-qana'ah wa ridha bil qalil. Merasa ridha dan menerima ketika Allah memberikan apapun, walaupun bisa jadi itu adalah kecil. Hadramakumullah, qana'ah. Karena kita yakin Allah pemilik takdir ini menentukan segala sesuatunya untuk makhluk yang terbaik insyaallah. Maka bukan dilihat daripada besar kecilnya harta, justru buat kita adalah sejauh mana keberkahan daripada harta itu. Nilai berkah itu berarti apakah dari harta itu akan menyelamatkan kita dengan nikmat, dan harta itu apakah akan membuat kita selamat di dunia wal akhirah atau tidak. Hadrakumullah. Itulah orang-orang yang muttaqin. Pandangannya, penilaiannya, kalkulasinya adalah kalkulasi langit. Hitungannya hitungan bukan hitungan dunia, tapi hitungan akhirat. Hadrakumullah. Maka yang terakhir adalah wal isti'dad li yaumir rahil. Dia mempersiapkan dirinya untuk suatu hari akan pergi dari dunia ini yang fana. Hadrakumullah. Kita adalah tercipta manusia di dunia ini hanya sementara, dan jelas-jelas kita itu adalah makhluk akhirat. Hadrakumullah. Bukan makhluk dunia kita ini. Nabiullah Adam alaihissalam Abul Bashar, bapak kita, moyang kita adalah di surga dulunya. Maka kita yakinkan bahwa kita pun akan kembali ke surga. Maka semua perangkat-perangkat dan nilai-nilai syariat yang Allah berikan kepada kita ini adalah dalam rangka apa? Membahagiakan dan menyelamatkan kita di dunia sampai di akhir. Hadrakumullah, istidad bil yaumihil berarti muttaqin adalah pandangan yang jauh ke depan, menembus batas-batas yang tidak nampak. Hadrakumullah. Maka semua yang kita amalkan hitungannya, apakah saya ini bermanfaat buat saya di akhir atau tidak. Langkah saya, ucapan saya, gerak saya, apapun yang saya lakukan, apakah ada manfaatnya buat saya di akhir atau tidak. Istidad bil yaumir rahil. Hadrakumullah. Hadrakumullah, kita sekali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan bertemunya Ramadan ini, dan kita tidak tahu apakah Ramadan akan datang masih bertemu atau tidak. Banyak saudara kita, kerabat kita yang sudah meninggalkan kita. Belum lama kalau lihat di WhatsApp, di grup, Masya Allah banyak innalillahi wa inna ilaihi raji'un meninggalkan kita. Dan itu saat juga kita akan sama seperti mereka. Maka kesempatan itu adalah kita jadikan Ramadan yang terbaik ini. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa umur umat Rasulullah SAW adalah usianya pendek-pendek, ya betul enggak? Kata Rasul, usia umatku adalah baina sitin wa sab'in, 60-70 tahunan lah gitu kurang lebih rata-ratanya. Tetapi walaupun usia pendek, Allah sudah sediakan pahala-pahala yang berlipat ganda. Ada 4 kategori yang akan membuat pahala itu melimpah, berlipat ganda. Yang pertama adalah Allah berikan kepada seseorang itu ujian. Dengan ujian kemudian dia bersabar, maka janji Allah, wa innamal yuwaffas-sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan balas bagi orang-orang yang sabar atas ujian itu pahala yang unlimited, pahala yang tak bisa dihitung, hanya Allah yang tahu. Yang kedua adalah Allah janjikan kepada kita semuanya pahala akan melimpah manakala kita melaksanakannya sesuai dengan momentumnya, sesuai dengan sikonnya, sesuai dengan kesempatannya, sesuai dengan tuntutannya waktu itu. Bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amal afdal ya Rasulullah, amal apa wahai Rasul yang paling utama? Apa jawab Rasul? Mengatakan beliau, as-salatu fi waqtiha, salat awal waktu. Apalagi semua ya Rasulullah, birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Apalagi ya Rasulullah, al-jihad fisabilillah. Apalagi ya Rasulullah, al-hajjul mabrur. Apalagi hadrakumullah. Dari sini kemudian para ulama menyimpulkan hadis itu menjelaskan bahwa
amal yang paling utama adalah sesuai dengan momentumnya. Di saat kita punya orang tua, perlu anaknya yang membantunya, yang menolongnya, maka disitulah kesempatan terbaiknya adalah birrul walidain. Di depan kita ada kesempatan untuk berjihad. Di Palestina contohnya mereka saat ini jihad fisabilillah jelas buat mereka. Kalau kita tidak bisa seperti mereka, jihad bil mal, bid doa dan seterusnya. Ada mengatakan ulama tadi bahwa amal yang paling utama adalah sesuai dengan momentumnya. Ketika adzan berkumandang, maka amal yang paling utama adalah mendengarkan azan, menjawab azan, bukan tilawah, bukan doa, mendengarkan azan. Hadramakumullah. Masuk masjid, tahiyatul masjid, dan seterusnya. Jadi amal yang paling utama adalah sesuai dengan kondisinya. Saat ini kita puasa Ramadan, berarti amal yang paling utama adalah puasa Ramadan siangnya dan malamnya adalah salat tarawih seperti ini. Karena kita tidak boleh melaksanakan salat tarawih di luar Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah Allah akan melipat gandakan amal itu karena keberkahan tempat. Allah hadirkan ataupun Allah janjikan ada tempat-tempat khusus dan istimewa. Mana kita beribadah di sana, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Pak ya. Subhanallah, pahala yang sangat melimpah. Satu rakaat yang sampai 10.000 rakaat. Kan para ulama bukan hanya sholat, tapi semua ibadah di sana akan melipat ganda kebaikannya dan nilai pahalanya. Dan yang keempat ini Allah, karena juga kulkasnya Pak ya, selama-lama. Yang keempat adalah amal sesuai dengan waktunya yang istimewa. Kita berada di waktu yang istimewa Ramadan, maka kita yakini semua amal di Ramadan ini akan melimpah ruah. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan satu tasbih saja akan bernilai 10.000 nilainya. Subhanallah, sekali Ramadan berbeda. Apalagi sedekah berbeda, salat berbeda. Semuanya kebaikan akan melipat ganda. Tapi bukan hanya kebaikan, kemaksiatan juga tentunya akan melipat ganda buruknya. Sebab sesuai dengan waktunya. Orang harusnya beribadah banyak, kita malah masa iya berbuat dosa, maka tentunya kelipatan dosa pun akan melipat ganda. Hadramakumullah, itu yang disampaikan di kesempatan malam ini. Mari kita jadikan puasa ini hari-hari kita untuk mendapat ampunan Allah, hari-hari dan malam untuk mendapatkan ridho Allah dan rahmatnya. Hari-hari dan malam-malam ini jadikan kesempatan kita supaya terbebas dari neraka. Amin ya Allah, ya Allah, amin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya minas shaimin al-qaimin, orang-orang yang diterima puasanya, diterima sholatnya, diterima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu kama ja'alna wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.